Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di series kelas online Teman Diabetes pada hari ini. Dan kali ini Teman Diabetes berkolaborasi dengan ROS dan Aku Cek untuk memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semua, terutama di tengah pandemi saat ini. Harapan kami Bapak Ibu sekalian tetap dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang tidak, terutama dalam pandemi saat ini, tidak terpapar COVID-19. Sebelum kita mulai acaranya, saya mau menyapa dulu pembicara kita pada hari ini, Dr. M. Yunir. Apa kabar, Dok? Selamat pagi. Sehat. Siap. Kemudian perkenalkan, saya Freddy Indrajaya Daily yang sudah sering menjadi moderator di kelas online Teman Diabetes. Dan sebelum kita mulai acaranya, masuk ke dalam paparan materi dari Dr. M. Yunir, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan izinkan saya untuk share screen untuk menyampaikan informasi tersebut. Kelas online Teman Diabetes pada pagi hari ini bekerjasama dengan ROS Aku Cek bertema PPKM dan isolasi mandiri, peran telemonitoring dan PGDM bagi diabetesi. Jadi topiknya ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, terutama di saat PPKM darurat dan mungkin ada beberapa yang sedang menjalankan isolasi mandiri juga. Nanti Dr. M. Yunir akan memaparkan secara jelas dan Bapak Ibu silahkan tanyakan jika ada pertanyaan, jangan malu-malu, tanyakan di kolom Q&A, di fitur Q&A di Zoom meeting kali ini. Bapak Ibu bisa tanyakan di kolom Q&A dan nanti akan ada hadiah atau door prize dari ROS dan Teman Diabetes, yaitu 3 alat cek gula darah instan, paket cek gula darah instan, 3 alat, kemudian ada 1 payung eksklusif, dan ada 1 pouch eksklusif juga, dan ada voucher OVO dari Teman Diabetes juga. Jadi jangan malu-malu bertanya, silakan langsung ditanyakan di kolom Q&A terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Ini merupakan rundown acara kita, jadi ada opening dari host, kemudian ada presentasi dari narasumber, kurang lebih 30 menit nantinya, kemudian ada tanya jawab Q&A, kemudian nanti ada pengumuman door prize dan penutup. Tentu Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya-tanya apa itu Teman Diabetes. Mungkin yang baru join, kami ucapkan selamat datang di kelas online kali ini. Teman Diabetes merupakan sebuah aplikasi yang Bapak Ibu bisa download secara gratis di Play Store maupun di App Store bagi pengguna Apple dan Android. Aplikasi ini dibangun untuk membantu diabetesi memonitoring gula darahnya dengan baik dan untuk mendapatkan informasi-informasi seputar diabetes di dalam aplikasi Teman Diabetes. Ini adalah tampilan utama kami, di mana di sini ada halaman edukasi, di mana di situ ada rekaman dari kelas online sebelumnya, kemudian ada apa itu diabetes, komplikasi diabetes, informasinya ada dalam bentuk infografik maupun dalam bentuk artikel. Kemudian ada juga fitur konsultasi kepada edukator diabetes yang sudah ready di Teman Diabetes saat ini bisa dimanfaatkan. Kami juga sudah bekerja sama dengan edukator yang tersertifikasi PEDI. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi dengan edukator diabetes dan juga dietizen yang ada di Teman Diabetes. Kemudian yang tidak kalah penting adalah fitur dari Teman Diabetes, yaitu fitur rekaman, di mana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan perekaman gula darah dan pencatatan gula darah di dalam aplikasi Teman Diabetes, di mana datanya nanti Bapak Ibu bisa simpan, baik itu data gula darah hariannya, data makanannya, data aktivitas olahraganya, itu bisa disimpan di sana, kemudian bisa diberikan kepada dokter pada saat konsultasi untuk menunjang diagnosa atau penentuan terapi berikutnya bagi Bapak Ibu. Dan aplikasi Teman Diabetes juga saat ini sudah terintegrasi dengan alat glukometer
yaitu keluaran dari AkuCek, yaitu alat glukometer guide, AkuCek guide, dan alat glukometer AkuCek instan. Sehingga Bapak Ibu yang memiliki AkuCek guide dan AkuCek instan dapat menghubungkan alatnya ke teman diabetes via Bluetooth melalui fitur rekaman di teman diabetes. Sehingga data gula darah yang sudah tersimpan atau data gula darah yang Bapak Ibu lakukan pengetesan itu bisa langsung ditransfer ke aplikasi teman diabetes sehingga datanya bisa tersimpan dan terdata secara teratur. Kemudian alat AkuCek instan merupakan alat AkuCek yang memiliki akurasi yang sangat tinggi, dan alat AkuCek instan ini juga sudah terstandar ISO sehingga Bapak Ibu dalam memilih alat gula darah tentunya harus melihat tingkat keakuratannya, dan AkuCek instan ini akuratnya adalah 10/10 dan kemudian sangat praktis digunakan tanpa ada penyetingan apa-apa lagi dan navigasi di satu tombol dan ada indikator dari rentang target. Jadi ini bisa dilihat rentang targetnya, jika di atas target berwarna biru, jika targetnya sesuai atau normal itu berwarna hijau muda, dan jika di bawah target adalah berwarna merah. Kemudian sangat nyaman digunakan, jumlah sampelnya sedikit dan area serapnya juga lebar. Kemudian dari sisi konektivitas seperti kami sampaikan tadi bahwa alat AkuCek instan sudah terhubung dengan aplikasi teman diabetes. Kemudian alat AkuCek guide ini merupakan alat keluaran dari AkuCek yang paling advance, yang paling lengkap, dan lagi-lagi akurasinya adalah 10/10 dan sudah lolos ISO juga, dengan bahkan lebih ketat yaitu 10/10 dibandingkan hasil rujukan dari lab. Kemudian tampilan backlight di LCD memudahkan pembacaan hasil bahkan di tempat yang minim cahaya. Kemudian ada tombol ejektornya, jadi ini untuk higienis, Bapak Ibu tidak perlu pegang lagi stripnya, jadi ada tombol untuk ejektor dari stripnya. Kemudian desain tabungnya yang sangat baik, jadi mudah disimpan, kemudian mudah mengeluarkan strip satu demi satu dan tahan tumpah, jadi seandainya tersenggol itu tidak tumpah stripnya. Kemudian lagi-lagi area serapnya juga lebih luas, dan sudah terhubung dengan aplikasi teman diabetes. Untuk Bapak Ibu yang bertanya-tanya seperti apa menghubungkan alat AkuCek guide dan alat AkuCek instan dengan teman diabetes, ini kami putarkan satu video untuk kita saksikan bersama-sama bagaimana teknologi saat ini membantu diabetesi untuk memonitoring gula darahnya lebih mudah.
itu adalah tayangan singkat video yang Bapak Ibu bisa ketahui cara untuk pairing alat aku cek dengan teman diabetes. Ya, tanpa berlama-lama saya akan perkenalkan narasumber kita, yaitu Dr. M. Yunir, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik. Beliau berpraktek sehari-hari di Rumah Sakit Jakarta Medical Center, di GMC, dan juga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jika pada Februari lalu beliau memberikan paparan dan edukasi terkait dengan apakah diabetes bisa divaksin, dan saat ini beliau akan berbagi lagi kepada kita semua terkait dengan peran telemonitoring dan PGDM bagi diabetes pada kondisi PPKM dan isolasi mandiri saat ini. Kepada Dr. M. Yunir, waktu saya persilakan, Dokter. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya diperkenankan untuk berbagi pengalaman lagi terkait dengan pengelolaan atau monitoring gula darah ya. Jadi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita sehari-hari bagi teman-teman yang sudah menyandang diabetes atau yang keluarganya ada yang menderita diabetes ya. Apa hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kondisi seperti ini ya, dalam kondisi pandemi di mana sebagian besar orang merasa takut atau was-was kalau berkunjung ke rumah sakit atau ke dokter. Saya share slide dulu ya. Jadi topik saya ini terkait kondisi kita saat ini ya. Ini pasti teman-teman bisa melihat gambar ini yang sangat bagus ya. Kalau dalam bunga itu bagus sekali nih. Ada warna-warni yang menonjol. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan ini sifatnya kita bilang yang membawa penyakit-penyakit yang kita bilang sangat complicated ya. Ini ternyata virus yang ganas ya. Jadi apa yang kita bisa manfaatkan atau apa sisi positif yang bisa kita ambil pada suasana pandemi saat ini ya. Jadi walaupun pandemi tetap ada, kita harapkan ini segera cepat berlalu. Nah, menunggu posisi waktu berlalu ini, apa yang kita mesti lakukan untuk mengelola kondisi kita ya. Jadi saya akan membawakan topik tentang peran PGDM ya, pemantauan atau pemeriksaan gula darah mandiri. Dan apa sih hubungan dengan telemonitoring bagi diabetes? Ya, nanti kita akan melihat beberapa kondisi terkait dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini beberapa yang akan saya bicarakan ya. Sedikit kita masuk ke pandemi karena ternyata pandemi itu di sisi lain membawa dampak negatif, tapi juga ada sisi positif yang bisa kita manfaatkan dengan keberadaan si virus ini. Ya, ada beberapa hal yang terkait dengan kondisi pasien diabetes pada suasana pandemi, terus bagaimana banyak pasien-pasien yang mengeluh gula darahnya kok pada nggak terkontrol, ya, dan kesulitan mereka untuk berkonsultasi. Sehingga salah satu cara untuk melimitasi kendala yang terjadi adalah bagaimana kita memanfaatkan pengelolaan diabetes secara mandiri itu dengan menggunakan telemedicine atau telehealth ya. Di dalam beberapa kepustakaan disebutnya telehealth atau telemedicine atau telekonsultasi ya. Nah, kita kembali ke kondisi saat ini ya, bahwa memang sejak hari raya selesai itu terjadi peningkatan kasus COVID ya, yang sebagian memang harus dirawat, namun sebagian besarnya itu sekitar 80% masih bisa mengisolasi diri di rumah ya, dengan catatan di rumah mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh dokter yang mengelola. Nah, salah satu aspek yang mungkin perlu diperhatikan adalah pasien diabetes yang terinfeksi COVID ya, atau jangan-jangan pasien yang tadinya nggak ketahuan waktu terinfeksi COVID ini dia mendapatkan data gula darahnya menjadi melonjak. Nah, ini beberapa kondisi yang sering kita jumpakan sama-sama ya, mungkin sebagian pernah mengetahui bahwa seseorang yang terinfeksi COVID-19 ini ternyata ada kelompok-kelompok yang lebih banyak risikonya atau lebih tinggi risikonya ya. Antara lain ini saya sampaikan adalah pasien yang sudah menderita hipertensi,
pasien yang sudah mengalami diabetes atau pasien-pasien yang sudah mempunyai beberapa penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, ya, atau penyakit-penyakit terkait dengan autoimmune disease. Nah, artinya pada seseorang yang mempunyai penyakit-penyakit kronis seperti ini, maka risiko terjadinya infeksi COVID menjadi lebih tinggi. Nah, sebenarnya apa sih yang ditakutkan pada waktu infeksi ini terjadi, ya? Jadi waktu infeksi ini masuk, memang yang mungkin yang sangat banyak dikhawatirkan adalah pada waktu infeksi ini masuk ke saluran pernapasan, ya, karena bisa menyebabkan terjadi berbagai komplikasi yang sering dibicarakan selama ini, ya. Namun di balik itu ternyata ada suatu kondisi yang menyebabkan pada pasien diabetes kendali gula darahnya menjadi berantakan, ya. Dia harus di rumah, ya, dengan kondisi isolasi atau isoman, atau sekarang ada pembatasan, ya, aktivitas masyarakat secara luas, itu menyebabkan beberapa aktivitas sosial, aktivitas berobat dan sebagainya terhambat. Sehingga pasien-pasien diabetes itu yang terinfeksi itu menjadi mengalami berbagai macam kendala, ya, antara lain perubahan makan, perubahan obat-obatan, nggak bisa kontrol, obat habis, ada stres karena infeksi, dengar tetangganya meninggal, dengar keluarga yang sakit harus masuk ke ICU. Ini adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan kadar gula darah menjadi tidak terkendali atau sangat tinggi, ya. Apalagi kalau tidak dimonitoring, ya. Jadi artinya suasana lingkungan saat ini, ya, ini penuh dengan stres full, ya, stres fisik dan psikis yang menyebabkan pasien-pasien ini menjadi merasa cemas atau takut. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kita tahu bahwa sebelum ada pandemi, ya, pengelolaan penyakit diabetes itu sudah standar, ya, pasti udah, kalau yang udah sering ke rumah sakit atau berobat ke praktek dokter, itu biasanya poin 1 sampai 5 ini selalu ditekankan, ya, pengaturan gaya hidup, makanan, olahraga, terus pengobatan, yang baik obat oral maupun obat insulin, dan yang terakhir adalah monitoring atau pemantauan. Nah, yang dimaksud pemantauan di sini sebenarnya bukan hanya pemantauan gula darah, ya, tetapi penekanannya pada topik ini kita mengangkat bagaimana melakukan pemantauan gula darah mandiri, ya. Pemantauan gula darah mandiri ini merupakan salah satu aspek, ya, merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan oleh pasien diabetes atau dengan keluarganya, ya, terhadap kondisi diabetesnya. Jadi pemantauan di sini ada pemantauan tentang minum obat, pemantauan tentang kendali gula darah, pemantauan tentang cara makan, olahraganya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak yang dipantau, yang harus dipantau oleh seorang diabetesi atau pendampingnya, ya, untuk mendapatkan pengelolaan diabetes yang lebih baik, ya. Nah, untuk selanjutnya pemantauan ini saya tekankan pada pemantauan gula darah, ya, karena ini merupakan salah satu aspek yang mudah dilakukan, dapat dilakukan sendiri, dan kalau pasien itu bisa diedukasi, bisa melakukan penyesuaian dari 4 aktivitas lifestyle yang harus dirubah itu terhadap target pencapaian gula darah. Nah, selama ini, ya, tadi sudah disampaikan sebagian, ada hambatan-hambatan pada waktu pengelolaan diabetes, ya, sehingga yang tadinya bagus menjadi tidak bagus, yang sebelumnya tidak bagus makin tidak bagus, dan yang sudah tidak bagus sekali berisiko untuk mengalami hambatan pengelolaan yang baik, sehingga terjadilah risiko-risiko terkait dengan komplikasi infeksi dari infeksi COVID seperti ini, ya. Ini beberapa hal yang tadi sudah sampaikan sebagian. Ada perubahan pola tidur, ya. Biasanya karena banyak di rumah mungkin dia tidur terus, atau ada beberapa yang cemas justru tidak bisa tidur, ya, malah tidurnya terganggu atau jam tidurnya menjadi sedikit. Terus apa boleh buat karena banyak di rumah, ya, orientasi pikirannya pasti sekitar ruang tamu, ruang makan, kulkas, kamar tidur. Ya, itu akan menyebabkan perubahan perubahan secara psikologis. Maunya ya udah, karena di meja makan ada makanan, di kulkas ada makanan, terjadilah perubahan pola makan.
ya. Terus keterbatasan keluar untuk belanja dan sebagainya, akhirnya konsumsi pola makannya menjadi terbatas, ya, sehingga variasi-variasi yang biasanya bisa dilakukan dengan baik menjadi lebih sulit. Ya, banyak hal yang terjadi, ya, bahwa salah satunya tadi saya kata takut ke rumah sakit, ya, obat habis tapi dia nggak berani. Atau sekarang rumah sakit terkait dengan banyaknya pasien COVID, pasien-pasien yang mau kontrol untuk penyakit yang non COVID dibatasi, ya. Di RSCM itu sekarang penerimaan pasien biasa yang non COVID yang tadinya bisa sampai 150, di polidiabetes dibatasi hanya sekitar 50. Ya, jadi artinya makin stres lagi pasien ini, obat udah habis, nggak bisa berobat, nggak bisa kontrol. Itu yang menjadi kendala saat ini. Nah, terkait dengan pengelolaan mandiri, ya, apa sih yang mesti dilakukan? Bahwa sebenarnya ada 7 komponen yang harus diperhatikan, ya, pada pasien pada menjalankan aktivitas seharinya. Itu pasien harus tetap aktif, ya, mengatur pola makan, ya, mengatur minum obat, lakukan monitoring gula darah, ya, mencari pemecahan masalah kalau ada problem yang muncul, ya, dan mengurangi beberapa risiko yang kita perkirakan akan menjadi salah satu penyulit atau komplikasi yang sering kita jumpai pada pasien diabetes. Nah, ini yang kita maksud dengan PGDM, ya, adalah memberi kesempatan atau menyuruh pasien melakukan pemeriksaan gula darah, ya, mengukur gula darah yang mandiri secara sendiri di rumah dengan bukan alat namanya glukometer atau glukosmeter, ya. Yang kita sarankan nanti ada pola tertentu yang sebaiknya diperiksa, ya, jadi tidak serampangan begitu pasien ingat periksa gula darah berasa harganya berapa, ya, tapi harus ada terstruktur pada pola-pola tertentu atau pada jam-jam tertentu, kurun waktu yang pas untuk menilai pengaruh obat, pengaruh makanan, pengaruh aktivitas fisik dan sebagainya. Sehingga biasanya kita sarankan nih namanya pemeriksaan gula darah terstruktur. Nah, terstruktur ini nanti sangat tergantung dari masing-masing kondisi penyakitnya, ya. Ada pasien penyakit dengan gangguan fungsi ginjal atau pasien yang harus makan ya dikurangi proteinnya, terus ada pasien yang harus puasa dan sebagainya, itu membutuhkan evaluasi gula darah mana yang sebaiknya diperiksa, ya. Jadi tidak setiap saat ingat langsung periksa gula darah. Nah, yang penting juga adalah bagaimana memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut, ya. Kalau gula darahnya 100 sama gulanya 300, apa yang mesti dilakukan sama pasien-pasien seperti ini, ya. Sehingga hasil pemeriksaan ini kalau tercatat dengan baik itu akan menjadi sebagai bekal untuk menilai atau menganalisis kondisi gulanya atau kondisi diabetesnya untuk jangka waktu tertentu, ya. Jadi sangat penting, makanya dibutuhkan kalau secara manual hasil pemeriksaan gitu ditulis aja di buku kecil atau di kertas. Kadang-kadang pasien mengambil kertas robekan dari bungkus kue ditulis di situ, nanti pada waktu berobat ke dokter pada waktu saat tertentu itu kertas-kertas lecek itu dibuka, terlihatlah catatan gula darahnya. Nah, mungkin itu cara-cara manual yang sebenarnya kurang baik, ya, walaupun lumayan ada data yang bisa dilihat untuk melakukan analisa. Nah, ini beberapa hal yang nanti kita akan lihat, apakah dia meriksa gula darah puasa, apakah disertai dengan gula darah postprandial, atau merupakan gula darah yang sewaktu-waktu saja. Nah, ini yang kita harus manfaatkan oleh provider, oleh dokternya, untuk memanfaatkan hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien pada waktu dibawa, atau tuh data ini dikirim ke kita baik lewat lewat chat, lewat WA atau lewat SMS, ya. Ini adalah bentuk-bentuk cara untuk melakukan melakukan monitoring atau pengendalian glukosa darah sehari-hari yang bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri. Nah, kenapa perlu dilakukan PDGM? Tadi sudah saya katakan dapat memberikan informasi, ya, naik turunnya gula darah, pengaruh aktivitas fisik, pengaruh obat atau pengaruh makanan yang kadang-kadang menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan gula menjadi tidak baik, ya. Nah, apa bedanya dengan HbA1c? Ya, kalau HbA1c itu menilai kadar gula darah selama
rata-rata periode 2-3 bulan atau 4 bulan ya. Jadi kalau gula darah yang puasa sewaktu atau gula darah postprandial itu memberikan informasi variabilitas harian atau per jam ya. Itu sangat berbeda untuk menginterpretasinya. Nah, ini polanya. Jadi kalau kita melakukan periksa gula darah, kita akan pattern yang tadi data itu ditulis itu ada di periode pada waktu turun, pada waktu puncak, atau pada waktu mendatar, dan di mana faktor pengaruh makanan yang dimakan oleh pasien, apakah menjadi salah satu faktor penyebab gula darahnya tinggi. Ya, sering pasien-pasien dapat gula darah 300, ternyata pada waktu diambilnya itu bilangnya katanya baru 15 menit makan besar. Ya, jadi kalau kita ngambil model seperti itu, kita akan mendapatkan data yang selalu tinggi ya pada waktu pasien itu melaporkan pemeriksaannya. Nah, ini manfaatnya ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengerti adanya pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan hasil monitoring atau hasil pemeriksaan gula darah rata selama 3 bulan atau 4 bulan ya. Jadi ternyata kalau PGDM itu dikerjakan dengan baik itu bisa menurunkan kadar HbA1c ya. Ini terlihat pada grafik batang ini di mana dibandingkan pasien yang dengan menggunakan PGDM atau glukometer mandiri dan yang menggunakan PGDM dengan baik ya, terjadi penurunan ya HbA1c dari sebelumnya sekitar 7,5 turun sampai sekitar 7 ya. Ini pasien yang menggunakan SMBJ dibandingkan yang tidak, hasil mereka tetap sama ya, dari awal sampai akhir kadar HbA1c tetap tinggi. Nah, ini penggunaannya ya. Jadi sebenarnya banyak tahap-tahapan atau titik-titik yang kita perlukan untuk pemeriksaan gula darah ya pada pasien ibu hamil, pasien yang pernah atau sering mengalami hipoglikemi, pasien pengguna insulin ya, atau pasien-pasien yang mau mencoba menilai berapa sih pengaruh exercise terhadap gula darahnya, atau bagaimana sih pengaruh pemberian insulin yang saya suntikan terhadap pencapaian gula darah ya. Kalau ini bisa dimanfaatkan seperti utilisasi di sini, itu saya rasa pasien-pasien itu tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa untuk berkunjung ke rumah sakit ya. Jadi menghemat waktu dan menghemat tenaga untuk melakukan monitoring seperti ini. Ya, siapa aja yang perlu melakukan PDGM ya? Yang paling wajib yang tidak bisa dihindari adalah pasien pengguna insulin ya, baik tipe 1 maupun tipe 2. Terus yang kuning ini adalah kelompok-kelompok yang ya ada bisa baik, kalau punya baik, kalau tidak ya tidak apa-apa umumnya gitu ya. Di sini adalah pasien-pasien menggunakan obat oral ya, atau pada kondisi khusus seperti orang hamil, riwayat hipoglikemi. Nah, itu yang kita bedakan pada kelompok-kelompok mana sebaiknya PGDM ini ditekankan ya, diedukasi kepada pasiennya. Nah, ini yang perlu sekali-sekali ya, jika pasien yang sudah terkendali dengan obat atau mungkin terkendali dengan mengatur makanan saja ya, sehingga kita bisa timbang-timbang pada kelompok mana yang kita harus tekankan mempunyai alat ya. Kalau saya menyarankan begitu pasien terdiagnosis diabetes yang pengen mendapatkan kendali gula darah yang baik, untuk semua pasien perlu ya. Cuman nanti berapa kali pemeriksaannya itu yang kita atur ya. Kalau pada pasien insulin kemungkinan memang lebih sering frekuensi penggunaannya dibandingkan pada yang sudah terkendali dengan satu obat atau hanya mengatur makan saja. Nah, itu kondisinya ya, jadi sangat tergantung dari latar belakang pasiennya, regimen pengobatannya, kondisi penyakitnya sendiri, dan mungkin juga perlu dihitung kayak finansialnya, karena makin sering diperiksa kemungkinan ya biayanya makin tinggi ya. Mungkin nanti dievaluasi juga pada alat-alat mana yang sebenarnya kita butuhkan untuk memonitoring gula darah kita. Nah, pakai khusus pada pasien yang menggunakan insulin, kita juga harus menghitung masa kerja dari masing-masing insulin ya. Kalau biasa yang paling banyak umpamanya pakai Lantus malam hari ya. Jadi nanti kita lihat kalau dia puncaknya 90 menit onsetnya dan puncaknya
tidak ada puncak seperti yang warna hijau ini, berarti pada waktu kita melakukan pemeriksaan 2 jam atau 3 jam setelah makan, ya, kita harapkan kadar gula darahnya dalam kondisi flat, tidak ada fluktuatif. Ya, beda kalau kita menggunakan salah satu insulin prandial namanya Novorapid atau Apidra atau Humalog, itu begitu disuntikan kadar insulin akan naik dengan cepat. Ya. Sehingga dia bisa memangkas kadar gula darah yang naik pada periode setelah makan. Jadi titik-titik ini harus dicocokin untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan gula darah, ya. Jangan sampai salah bahwa pasiennya drop gula darahnya 80, ternyata dia baru disuntik dengan Apidra atau dengan Humalog, ya. Jadi harus cermat analisanya. Nah, untuk yang simple, yang efisien, biasanya kita menyarankan periksa aja deh yang berpasangan. Jadi ada penilaian gula darah sebelum dan sesudah makan. Nah, itu akan dicatat dan akan memberikan manfaat besar pada waktu konsultasi dengan dokter yang merawat. Ya, ada data gula darah sebelum makan pagi dan sesudah makan pagi. Ada data sebelum makan siang, ada data pada saat makan malam, dan seterusnya, sehingga pada periode di rumah menjelang kontrol ke dokter, dia bisa mengumpulkan data-data untuk diberikan kepada dokter yang merawat, di mana dokter itu akan memanfaatkan untuk melakukan analisis terhadap obat atau aktivitas atau makanan yang diberikan kepada pasien. Ini titik-titiknya, ya, sebelum, sesudah, dan sebelum dan sesudah. Nah, harus ingat bahwa setelah kita melakukan pemeriksaan harus dicatat dalam diary, ya. Kalau dicatatnya biasanya di sini, ya, nggak dicatat, begitu kontrol dibukalah glukometernya. Ternyata hasil pemeriksaan campur, ada kakaknya, ada adiknya, ada ibunya, ada bapaknya, sehingga bingung ini yang 110 punyanya dia atau yang lain, ya. Jadi karena alatnya satu dipakai rame-rame, nanti data-data itu kalau tidak dicatat di dalam buku diary tersendiri, itu akan memberikan informasi yang salah. Nah, ini salah satu dampak infeksi COVID. Ya, saya beralih ke salah satu dampak positif, bukan dampak positif, ya, dampak yang terjadi pada pandemi. Ya, jadi bahwa ada beberapa faktor yang dianalisa untuk menilai apa sih yang menyebabkan kendali gula darah itu menjadi baik atau tidak baik. Ya, ternyata kalau di dalam penelitian ini, mohon maaf, saya ambil slide yang bagus untuk menunjukkan saja bahwa salah satu item adalah pemeriksaan gula darah, ya, sendiri, ya, dengan frekuensi lebih dari 2 kali seminggu. Artinya apa? Pasien punya alat, tapi melakukan pemeriksaan gula darah lebih atau sama dengan 2 kali. Artinya ternyata membawa dampak terhadap kendali gula darah yang baik. Ya, ini terlihat bahwa kalau di dalam penelitian kita selalu melihat P itu adalah nilai kemaknaannya. Makin kecil nilai kemaknaannya berarti makin bagus data ini. Ya, jadi fakta yang terjadi SMBJ mempengaruhi kendali gula darah, dan yang satu lagi bahwa edukasi, ya, pendidikan latar belakang pasien dari 12 tahun ternyata mempengaruhi kendali gula darah berdasarkan edukasinya. Nah, kita kembali setelah kita melakukan pemeriksaan ini, pasien nggak bisa ke rumah sakit, kan mau diapain datanya? Ya, mau analisa sendiri, mau coba-coba sendiri untuk menaikkan atau menurunkan obat. Nah, sebenarnya ada satu teknologi yang saat ini mulai berkembang, namanya telemedicine. Ya, jadi pasien-pasien itu bisa berdiskusi atau bisa konsultasi tanpa harus tatap muka atau tanpa harus datang ke rumah sakit atau buat praktek. Ya, saat ini banyak sekali, ada yang bentuk video, ada audio, terus mungkin yang paling familiar ke Bapak-Bapak sekalian adalah penggunaan text base, ya, seperti contohnya WhatsApp. Saya rasa di sini mungkin hampir 100% punya HP yang bisa ada aplikasi WhatsApp-nya atau paling tidak SMS, ya. Sehingga teknologi yang berkembang saat ini, ya, teknologi informasi dapat mempermudah, ya, atau bisa menambah salah satu cara atau modalitas untuk pengelolaan pasien secara mandiri, ya. Tadi ada video, ada teks lewat WhatsApp,
ya, atau audio, telepon-teleponan itu juga sama jenis telemedicine ya, atau lewat suatu program namanya dalam suatu web tersendiri, ya, atau dia buat suatu ruang kelas sendiri yang bisa jumpa seperti kita Zoom meeting seperti ini ya, ada mengirimkan data lewat email atau fax dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran salah satu chat saya dengan seorang pasien, ya, pasien pengguna insulin. Tiba-tiba dia ngirim kabar, dok, gimana gini-gini. Ya, biasa kita kan lupa nih pasien yang mana dan sebagainya. Nah, bisa kita informasi, pakai obat apa sekarang? Oh, pakai insulin, dosisnya berapa? Nah, dia ngingetin, saya pakai dosis 10 dan 10 untuk tidur. Terus, apakah ada data gula darah? Saya konsultasi dengan saya diskusi ya, jadi ini proses namanya kita bilang konsultasi dengan WhatsApp ya. Terus kita tanya beberapa informasi, apakah ada data gula darah pagi sebelum makan? Ternyata iya ada, gula darah saya 89. Terus ada keluhan nggak? Saya tanya, keringet dingin dan sebagainya. Ternyata nyaut lagi dia, oh ada keringet dingin, lemas sampai kunang-kunang. Nah, kalau begitu bisa ambil keputusan. Kalau gitu dosis insulin malamnya diturunin untuk selanjutnya, ya. Nah, konsultasi seperti ini tidak lebih dari 2 menit, ya. Bandingkan kalau bapak-bapak bawa data ini harus ke rumah sakit, harus daftar, nunggu dokternya, ya, terus baru pulang lagi, itu biasanya bisa butuh waktu 3-4 jam. Nah, dengan model seperti ini merupakan wacana, ya, yang sangat bagus untuk dimanfaatkan. Tadi bisa juga memanfaatkan smartphone appearance ya, bisa seperti yang tadi disampaikan oleh tim sebelum topik ini dimulai ya. Tadi ada beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan juga untuk melakukan terobosan-terobosan dalam pengelolaan pasien-pasien terutama pasien kronis ya. Nah, ini contohnya salah satu, sampai saya bikin WAPS telemonitoring. Jadi pasien sudah siap dengan data, saya sudah siap dengan catatan medical record di rumah sakit atau di poliklinik. Nah, nanti dia menyampaikan data hari ini bla bla bla. Nah, ya. Jadi telemedicine ini atau telekonsultasi bisa kita gunakan untuk melakukan diagnosis, pengobatan, terus mengedukasi untuk pencegahan, ya, untuk penelitian juga bisa. Ya, jadi ini merupakan satu terobosan yang sebenarnya sudah berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini ya. Bukannya sebenarnya bukan karena COVID saja, jadi model yang sudah berkembang jauh sebelum adanya COVID. Nah, atau pakai aplikasi tadi sudah disampaikan ya, dengan teman diabetes dia mempunyai suatu aplikasi yang bisa merecord data-data ya, pengelolaan data-data gula darahnya sehingga dapat diakses oleh tim pengelolanya ya. Kalau Bapak Ibu berobat ke satu klinik yang mempunyai klinik edukasi tersendiri yang ada pengelolanya, mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk bahan diskusi, menganalisa apa yang harus dirubah, apa yang harus ditambahkan pada pasien-pasien yang mengalami diabetes seperti ini. Ya, ini teknologi yang tadi disampaikan juga ya, bahwa salah satu alat ini bisa langsung di-connect dengan aplikasi yang ada ya, lebih lengkap lagi. Jadi memang kondisi ini biasanya memang sangat familiar pada pasien-pasien yang usia muda ya. Kalau yang mungkin di atas 50 atau 60 kayaknya mungkin masih gagap ya, mesti dibantu oleh anak atau cucunya untuk memanfaatkan teknologi seperti ini. Nah, ini beberapa saja, mungkin kalau di dalam kedokteran namanya systematic review. Jadi semua bacaan-bacaan yang terkait dengan penggunaan telemonitoring atau telemedicine itu dibahas. Ya, ternyata telemonitoring atau telemedicine itu pada penyakit kronis diabetes merupakan cara yang dapat digunakan untuk satu, memberdayakan pasien dalam merubah perilaku, sikap, sehingga dapat memperbaiki penyakit yang dideritanya. Ya, tadi kan kita tahu bahwa self management diabetes yang harus dilakukan pasien itu kan banyak, bisa mengatur makan, lifestyle, obat dan sebagainya, sehingga dengan model seperti ini bisa menjadi salah satu alternatif pengelolaan diabetesnya menjadi lebih baik. Nah, ini beberapa data saja ya. Di Italia sudah menggunakan namanya flash glucose control. Jadi data pemeriksaan gula darah yang dilakukan dengan glukometer di rumah itu connect dengan
klinik dia berobat. Ya, umpamanya kalau namanya RSCM udah punya flash count begini, jadi pasien yang menggunakan alat ini, data itu akan segera masuk ke medical record-nya dia di rumah sakit atau di klinik. Sehingga pada waktu dia kontrol 1 bulan, 1 bulan kemudian, data itu udah tinggal di open aja, sehingga si dokter bisa menyampaikan ini loh, pertama monitoring gula darah selama kamu di rumah atau selama kamu tidak berobat ke sini. Nah, ini hasilnya ya, ternyata bisa menurunkan HbA1c dari rata-rata menjadi 7,6 ya. Kalau yang tidak menggunakan teknik ini atau alat ini, kadar HbA1c malah naik dari 7,6 menjadi 8,0. Artinya ada perbedaan pada kelompok yang menggunakan cara seperti ini dibandingkan yang tidak. Pencapaian kendali glukosa darahnya menjadi lebih baik ya dari sisi manajemen gula darahnya. Ya, saya rasa ini slide saya yang terakhir. Jadi pemeriksaan gula darah gula darah mandiri itu dapat membantu meningkatkan pengendalian gula darah pada pasien diabetes ya. Dan PGDM ini dapat diterapkan jika pasien dan dokternya memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemauan yang sejalan ya. Ini harus ada kesepakatan, dokter yang mau, pasiennya nggak mau. Pasien yang mau, dokternya ogah-ogahan, nggak ada sarananya. Akhirnya harus ada kesepakatan ya, ada sistemnya. Mengakomodasi pasiennya atau dengan dokternya atau dengan perawat ya, paling tidak ada dua pihak yang saling bekerja sama untuk menganalisa atau memberikan masukan terhadap monitoring yang dilakukan ya. Intensitas dan frekuensi pemeriksaan itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri. Ya, jadi jangan sampai pasien yang pakai insulin periksa gula darahnya cuma 2 minggu sekali. Sementara yang satu lagi hanya menggunakan obat oral, umpamanya metformin 1x1 setiap hari diperiksa. Ya, jadi harus dicocokkan dengan kondisi dari pasiennya. Ya, penggunaan teknologi digital dan informasi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan monitoring pengobatan diabetes ya secara jarak jauh tanpa tatap muka. Ya, khususnya adalah bagaimana memonitoring gula darah yang baik dan bisa diambil kesimpulan yang bermanfaat ya. Saya rasa itu akhir dari slide saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk langsung saja dok. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ya, baik dok. Ini dari Bapak Dwi Wirawan. Januari 2021 HbA1c saya 8,6. Dengan melakukan kontrol makan, obat, dan menggunakan alat aku cek selama 6 bulan, saya berhasil menurunkan HbA1c menjadi 5,7. Apakah saya tetap menderita diabetes, dok? Jawabannya ya, tetap. Ya. Jadi karena apa? Bahwa sebenarnya 1 bulan Januari itu udah ada kondisi di mana ada ketidakseimbangan ya antara konsumsi makanan atau aktivitas fisik dengan ketersediaan insulin di badannya dia. Nah, ternyata dengan mengatur pola makan, terus mengatur mungkin aktivitas fisiknya lebih baik, dan melakukan pemantauan yang ketat, sehingga dia ngerti, oh gula darah saya masih tinggi atau mulai turun dan sebagainya, sehingga ada feedback ke dalam spisnya. Nah, ternyata itu bisa mempengaruhi kendali gula darah ya. Jadi teorinya begini, pada waktu zaman Januari itu ya, di mana dia masih bebas makan dan minumnya, kemungkinan mungkin ada kebutuhan makan atau kalori yang dimakan itu berlebihan. Ya, sangat berlebihan sesuai dengan kebutuhan. Jadi umpamanya dia kebutuhannya cuma 1.500 kalori. Ternyata dia masukin makanan sampai 2.000, berarti ada kelebihan 500 kalori ya. Nah, terus ditambah lagi harusnya dia aktivitas fisik, membuang olahraga itu kan membuang kalori. Dia bisa olahraga umpamanya sehari dia membuang 2.200 kalori. Nah, kalau itu tidak dilakukan, sulit dilakukan, berarti dia bisa menghemat kalori yang masuk. Bukan menghemat. Jadi membatasi kalori yang terpakai dalam badan kita. Nah, jadi artinya dengan cara seperti itu memang pasien diabetes itu di sekitar 30% bisa mengendalikan gula darahnya ya. Tapi tidak banyak orang-orang seperti ini yang mau disiplin, yang mau mengikuti aturan. Sehingga biasanya walaupun udah dicoba
tetap saja gula darahnya tidak bisa terkendali. Nah, artinya apa? Kondisi ini sekarang tetap diabetes karena apa? Begitu dia kembali ke pola hidup atau lifestyle bulan Januari, kemungkinan besar gulanya akan ikut naik lagi. Ya, jadi itu yang perlu diwaspadai. Ya, gitu, Pak Freddy. Baik, terima kasih Dr. Yunir atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Pak Dwi Wirawan. Kemudian kami informasikan untuk pertanyaan-pertanyaan seputar aku cek, nanti tim kami akan menjawab by chat semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aku cek yang Bapak Ibu tanyakan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan vaksin dok. Ini menarik juga, ada beberapa pertanyaan ya saya gabung menanyakan apakah diabetes C boleh divaksin. Nah kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Pitasari. Di sini saya mau tanyakan, kemarin saya divaksin pertama di kecamatan, hanya dilakukan pemeriksaan tensi, tidak dilakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian saya sampaikan bahwa saya penyandang diabetes, kata dokternya tidak masalah. Apakah benar seperti itu, dok? Kemudian bagi penyandang diabetes yang positif COVID, apakah lebih baik dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri saja? Demikian, dok. Ya, jadi kalau untuk vaksin sebenarnya memang bukan screening sih sebenarnya pada waktu di meja pertama itu ditanya dulu kan, diperiksa gula darahnya, diperiksa tensinya. Nah, salah satu kendala yang di dalam syarat untuk vaksin adalah tekanan darah tidak boleh terlalu tinggi. Ya, nah jadi artinya pada waktu screening pertamanya tekanannya udah tinggi, ya sudah dicoret dulu sementara. Ya, biasanya dikasih obat dulu, suruh pulang, tolong berobat darah tingginya dulu. Nah, berarti kalau seandainya di situ periksa gula darah dan gulanya normal, tetap karena tensinya tinggi dia tidak bisa divaksin. Ya, nah bisa juga tensinya normal, tetapi diperiksa gula, umpamanya gulanya 500. Nah, pasti si vaksinatornya pada ketakutan, wah nanti terjadi kejadian yang tidak diinginkan, biasanya itu juga ditunda. Ya, itu salah satu poin yang mesti diperhatikan pada pasien-pasien yang akan menjalankan vaksinasi. Yang kedua apa tadi ya? Yang kedua itu apakah jika penyandang atau diabetes C terkena positif COVID-19, dok? Oh ya. Apakah dirawat di RS atau isolasi mandiri? Nah, jadi mesti diperhatikan bahwa infeksi COVID itu bergradasi ya. Ada yang tidak bergejala, ada yang gejala ringan, ada yang gejala sedang, terus ada yang gejala berat. Ada yang gejala berat harus masuk ke ICU. Jadi ada 5 tuh gambaran seperti itu. 80% di antara 80-90% itu berada di pada kondisi gejala sedang ringan atau tanpa gejala. Nah, jadi biasanya kalau kita ke dokter mendapatkan dari ini sih ringan karena nggak ada gejala, kita bisa menganalisa ini udah demam hari keberapa, gejalanya apa. Terus biasanya kan ada namanya saturasi oksigennya berapa. Nah, kalau itu dalam kondisi yang baik-baik saja, biasanya udahlah istirahat di rumah aja gitu. Karena kalau di rumah sakit ngapain cuma tidur-tiduran aja, ya. Nah, biasanya pasien itu suruh monitoring sendiri ya terhadap keluhan yang mungkin muncul yang memberat ya. Nah, biasanya tapi kalau di saya kalau pasien-pasien diabetes yang sudah lama dengan berbagai macam komplikasi ya pada waktu datang gula darahnya tinggi, terus tensinya tinggi walaupun gejalanya gejala ringan, itu saya lebih prefer observasi di rumah sakit karena perjalanan si COVID itu sangat cepat ya. Jadi kalau dia beresiko tinggi, satu obes, usia, terus diabetes tidak terkontrol, ada hipertensi. Nah, semua itu ada di dia yang sebaiknya begini, isomannya harus isoman yang waspada tinggi ya. Kalau saya daripada seperti itu udah deh masuk rumah sakit untuk observasi. Apalagi kalau oksigennya sudah mulai ada di perbatasan ya. Jadi itu yang penting diingat kalau yang masih tidak beresiko atau tidak ada komorbid yang berat, silakan observasi di rumah. Oke, baik. Terima kasih dok. Berarti faktor gejala itu penting dan juga kondisi diabetes dan faktor resikonya juga dok ya, itu yang penting. Ya. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang menarik dan mungkin kembali mengingatkan akan materi dokter tadi. Ini terkait dengan PGDM sebenarnya dok, dari Yono Mariono. Mau tanya dok, mengenai frekuensi PGDM, berapa kali dalam sehari? Gula darah puasa, sewaktu setelah makan, dan lainnya. Kemudian berapa kali dalam sepekan? Hal tersebut untuk mengoptimalkan alat yang dimiliki
dikaitkan dengan pengelolaan diabetes yang baik bagi para diabetesi? Demikian, Dok. Nah, ini susah jawabnya karena memang tidak ada petunjuk yang mutlak kalau si ini harus 5 kali, yang itu 2 kali, tidak ya, karena tadi salah satu slide saya sudah melihat frekuensi atau intensitas pemeriksaan itu sangat ditentukan dari latar belakang si pasien ya. Kalau pasien itu umpamanya menggunakan insulin, gula darahnya tidak terkontrol dengan baik, mesti pakai insulin yang harus dititrasi atau dosisnya dinaikkan pelan-pelan, saya biasanya suruh periksa tiap hari, ya bisa sampai 4 kali, ada periode yang sebelum dan sesudah makan. Tetapi kalau umpamanya pasien itu pasien yang baru diabetes, terus baru mau mencoba pakai pengaturan makan, tadi kayak penanya yang tadi bisa mengendalikan gula darahnya tanpa obat, kelompok ini mungkin tidak apa ya, syarat harus periksa gula darah tiap hari itu tidak tepat ya, mungkin cukup udah seminggu sekali aja deh periksa gula darahnya ya untuk monitoring yang puasa dan 2 jam habis makan. Kalau pada kelompok ini disuruh Pak periksa gula tiap hari, nah itu terlalu berlebihan juga ya. Jadi sangat tergantung dari situasi di mana latar belakang pasiennya juga menentukan. Terus pada saat itu gula darahnya masih dalam keadaan tidak normal benar atau tidak ya, jadi itu salah satu yang perlu diperhitungkan. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya, semoga menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan yang mungkin ada hubungannya dengan yang pertama, yang pertanyaan sebelumnya yang Dokter jawab tadi. Ini dari Pak Dolly Hartanto. Apakah saya mau menanyakan, apakah cek darah dengan alat aku cek sebulan sekali cukup? Jika sebulan saya cek, gula darah puasa saya 279 dan gula darah 2 jamnya adalah 347. Nah, ini melakukan sebulan sekali nih, Dok. Nah, ini nah, yang begini juga saya bilang tadi latar belakang penyakitnya jadi menjadi pertimbangan. Kalau umpamanya data awal segini, terus tunggu lagi sebulan. Nah, kita nggak tahu. Padahal di tengah-tengah dari awal bulan sampai akhir bulan itu banyak yang bisa kita intervensi atau perubahan intervensinya. Ya mungkin dosis obat bisa dirubah dalam periode tertentu. Kalau dia pakai insulin mungkin dalam waktu seminggu kita bisa merubah beberapa kali itu dosisnya. Ya jadi artinya kalau lihat data seperti ini terlalu lama ya, sebulan sekali untuk mendapatkan data monitoring. Ya kalau dia tadi nggak nyebutin ininya ya, obatnya kan ya. Jadi yang ini sangat nanti ditentukan oleh kalau severitas atau interest dari dokternya nih. Aduh, saya penasaran nih orang kayaknya bisa diperbaiki nih. Makin cepat gula darah terkontrol kan makin baik karena terkait dengan komplikasi. Jadi artinya kalau itu menjadi pertimbangan concern yang tepat dan mau dilakukan intensifikasi pengobatan baik dengan insulin maupun obat minum, ini sangat disarankan lebih sering, ya paling nggak seminggu sekali ada data tambahan yang mewakili gula darah sebelum makan dan gula darah sesudah makan. Ya. Oke, baik Dok. Ini ada pertanyaan yang menarik juga dari, mohon maaf ini sepertinya Ibu ya, Ibu JJ Sikan, Der Dr. M. Yunir. Apabila penyandang diabetes tipe 1 saat HbA1c-nya bagus di angka 4,9, saat vaksin pertama dicek gula darah sewaktunya di angka 238. Apakah harus tetap dikoreksi insulin dulu sebelum suntikan vaksin masuk ke dalam tubuh untuk berjaga-jaga saat vaksin kedua nantinya? Sebenarnya pada waktu dia mendapatkan data seperti itu harusnya dievaluasi pada waktu dia datang mau ke tempat vaksinasi, itu dia nyuntik nggak paginya, ya jangan jadi lupa, ya karena pasien diabetes tipe 1 kan umpamanya dia suntiknya ada yang 4 kali, ya kan. Sampai malam kita biasanya review dulu tuh pada pasien seperti oh ternyata seharian kemarin beberapa kali lupa nyuntik, automatically pada waktu datang ya gulanya akan naik walaupun riwayat dia HbA1c-nya baik. Artinya selama ini sebenarnya baik-baik saja, cuman 1 minggu terakhir mungkin ya apakah obatnya habis atau apa dan sebagainya, sehingga yang biasanya dikerjakan dengan rutin menghasilkan gula darah yang baik di akhir menjelang dia konsultasi untuk vaksinasi itu tidak dilakukan. Terjadilah kenaikan gula darah yang melonjak. Nah, apakah yang mesti diturunkan? Baiknya diturunkan dulu ya. Kalau dia 400 dia minta divaksin kan pasti ada sesuatu yang
tidak bukan berisiko, ada sesuatu respon yang mungkin tidak cocok dengan yang kita harapkan, ya. Mungkin nanti antibodi yang muncul tidak sebaik atau tidak setinggi yang kita harapkan pada kondisi gula darah yang tidak terkontrol dengan baik, ya. Karena gula darah yang tidak terkontrol baik pasti akan mempengaruhi sel-sel imun sistem di dalam tubuh kita sendiri. Oke, baik dok. Ini ada satu lagi dok yang sepertinya dampak dari COVID. Dok, dari Bapak Isdianto Tanu. Dok, ada saudara saya kena HbA1c, ada saudara saya dengan HbA1c 7,3. Tapi kok kalau dites gula darah sesaat sekitar 104 sampai 110 hasilnya. Bagaimana penjelasannya? Apakah hal ini bisa diakibatkan karena pasca COVID-19, dia baru terkena COVID di bulan Juni 2021? Ya, terima kasih. Ini bagus pertanyaan. Jadi ternyata kalau terinfeksi COVID, ya COVID itu ternyata bisa merusak juga atau mengganggu sel beta pankreas. Sehingga yang terinfeksi COVID itu bisa satu menyebabkan timbulnya diabetes, ya yang tadinya mungkin baru pre itu menjadi progres menjadi diabetes, atau diabetes yang tadinya bagus menjadi jelek, ya. Atau bisa jadi yang tadinya udah terkontrol dengan 1 atau 2 obat, begitu kena COVID, apalagi COVID berat ya, terus pulang ternyata gulanya jadi hancur-hancuran. Nah itu biasanya diperlukan menganalisa ulang, ya, bahwa pengobatan yang sudah diberikan itu harus dianalisa lagi, harus disesuaikan lagi. Itu tadi pertanyaan yang pertama yang terkait dengan biasanya bagus, terus pada waktu itu gulanya naik. Nah, sebenarnya pada waktu gulanya ditemukan tinggi itu adalah suatu kondisi situasional, ya. Jangan-jangan gini, pada waktu dia lakukan periksaan hanya gula darah fasting terus panjang bulan, ya. Ternyata dapatnya hasilnya bagus terus, ya. Nah, sebenarnya kan kadar gula darah seperti slide tadi saya gambarkan dalam grafik, ya. Itu ada fluktuatif peningkatan dan penurunan gula darah. Nah, yang kita khawatirkan kalau kita hanya melakukan peningkatan gula darah puasa saja, kita bisa miss diagnosis, karena gula darah setelah makan kita nggak tahu, gula darah menjelang tidur kita nggak tahu, padahal di situ ada satu faktor yang bisa menyebabkan gula darahnya naik, tapi tidak tercapture dengan pemeriksaan kita, ya. Jadi sehingga tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan gula darah baiknya berpasangan dan timing waktunya dirubah-rubah. Ada yang mewakili pagi, ada yang mewakili siang, ada yang mewakili malam. Jadi jangan hanya satu titik jam 7 pagi terus selama berbulan-bulan, sehingga jadi waktu gulanya bagus terus, oh gula darah saya udah bagus. Ternyata di jam-jam berikutnya tidak terjamin itu bagus, ya. Jadi ada obat yang tidak mengcover, tidak sampai mengcover kenaikan gula darah yang siang atau malam. Gitu. Terima kasih dok. Ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu juga, jadi tidak semua pertanyaan yang masuk kami bisa sampaikan. Namun kami juga sudah sortir pertanyaan-pertanyaannya untuk nanti kami tentukan pemenang door prize-nya. Dok, pertanyaan terakhir dari Bapak David Handalan. Jadi mungkin ini juga banyak yang menjadi mitos atau ini ya. Saya mau coba tanyakan, nama saya David Handalan. Ingin menanyakan bahwa penderita diabetes tipe 2, sesuai anjuran dokter diharuskan untuk minum obat mengendalikan gula darahnya seumur hidup. Jadi harus konsumsi obat seumur hidup. Pertanyaan saya, apakah dengan minum obat rutin seumur hidup itu aman? Tidak ada efek sampingnya terhadap ginjal dan hati? Mohon jawabannya dok, karena saya sudah mengkonsumsi obat selama 25 tahun. Kondisi saya saat ini baik-baik saja. Jadi perlu diperhatikan bahwa obat-obat yang sudah beredar saat ini merupakan obat-obat yang sudah melalui uji klinis, ya, udah ada kajian efek samping dan sebagainya, sehingga sudah di state bahwa ini aman, ya, gitu. Nah, kenapa suatu saat bisa terjadi gangguan ginjal, gangguan hati? Perlu diperhatikan bahwa selama kita mengalami diabetes, ya, minum obat teratur, ada fase-fase di mana kadar gula darah yang sudah pernah tinggi, ya, itu sudah memicu reaksi kerusakan pada berbagai organ, ya. Kalau saya ngebayangkan lebih mudah adalah kita naik taksi, ya, ada ergometernya, ya. Kalau gula darahnya tinggi, ya, selama bertahun-tahun, berarti ergometer taksi itu akan bergerak dengan cepat.
Nah, pada waktu gula darahnya terkontrol dengan baik sekali, si taksi tetap jalan kan? Ya, tetap jalan tetapi dengan kecepatan argo yang lebih rendah, ya, sehingga nanti ada ada suatu perbedaan di mana yang satu mengalami komplikasi lebih cepat, yang satu mengalami komplikasi lebih lambat. Nah, terkait dengan itu, suatu saat mungkin kita temukanlah fungsi ginjal sudah menurun. Nah, biasanya di masyarakat itu keluarlah hoax tuh segala macam. Tuh kan, saya udah bilang jangan minum obat gula. Itu sekarang gara-gara minum obat kelamaan ginjalnya jadi rusak. Nah, udah itu beredar, yang lain-lain tetangganya pada ngetop obat gulanya. Nah, jadi kerusakan itu yang terjadi bukan karena obat, tapi karena proses perjalanan panjang dari penyakit diabetesnya itu sendiri. Gitu ya. Baik. Terima kasih Dr. M. Yunir atas jawabannya dan atas paparan materinya dan edukasi yang diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dan tetap kami himbau Bapak Ibu untuk datang hadir di kelas-kelas online berikutnya dengan topik-topik tentunya yang jauh lebih menarik berikutnya nanti yang akan dipaparkan oleh para ahli di kemudian hari. Ya, Dr. M. Yunir, terima kasih banyak atas waktunya, Dok. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Oke, pamit ya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih. Demikian kelas online teman diabetes berkolaborasi dengan Rose dan Aku Cek pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di kelas online teman diabetes bulan depan. Selamat siang dan salam sehat selalu dari kami teman diabetes. Terima kasih.